Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqil wafa. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ila siratikal mustaqim wa'afina wa'fu anna birahmatika ya arhamar rahimin la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam, pengurus masjid, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi Sabtu yang penuh berkah ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menghadiri salat subuh berjamaah, kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam kita sampaikan kehadiran junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, pagi hari ini kita akan membahas hadis-hadis yang berhubungan dengan keutamaan salat. Wabil khusus keutamaan salat subuh dan salat asar. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shallal bardaini dakhala jannah. Rawahu muttafaqun alaih. Hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan dua salat, yakni salat subuh dan salat asar, niscaya ia masuk surga. Karena salat subuh dan salat asar itu adalah rawan, ya. Salat subuh rawan tidur, salat asar rawan pekerjaan dan lain sebagainya. Makanya tidak salah kalau Nabi menyebutkan barang siapa yang mengerjakan dua salat subuh dan salat asar, niscaya ia masuk surga. Karena urutan salat itu pertama subuh, kedua isya, ketiga asar, keempat zuhur, kelima maghrib. Nah, jadi urutannya yang paling utama itu adalah sholat subuh, yang terakhir adalah sholat maghrib. Maka di mana-mana maghrib itu jamaahnya ramai. Hadis yang kedua, wa an Junub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subha wa huwa fi zimmatillah fanzur ya ibn adam la yatlubannaka Allahu min zimmatihi bi syai'in. Rawahu Muslim. Dari Junub bin Sufyan, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan salat subuh
maka ia berada dalam tanggungan Allah. Maka waspadalah hai anak Adam, Allah tidak sekali-kali menuntut sesuatu pun dari tanggungan. Jadi kalau orang itu senantiasa sholat subuh, orang itu menjadi tanggungan Allah. Tidak sembarang yang nanggung ini. Kalau manusia yang nanggung ada batasnya. Tapi kalau Allah yang nanggung tidak ada batasnya. Semuanya diri kita ini tanggung Allah. Mulai napas, jantung, limpa ditanggung Allah. Tidak pernah Allah sedikit pun minta dari tanggungan itu. Ya, nah supaya kita lepas dari tanggungan Allah, hendaklah melaksanakan sholat subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya, wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri habita amalu. Rawahu Bukhari. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, barang siapa meninggalkan salat asar, maka sia-sialah amal kebaikannya. Kita rajin sedekah, bagus. Rajin baca Quran, bagus. Rajin sholat malam, bagus. Tapi tidak mengerjakan sholat asar, maka ibadah kita sia-sia. Ya, ibadah kita sia-sia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Makanya sholat asar ini juga penting. Ya, tidak salah kalau Allah menyebutkan dalam Quran, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sembahyang kamu dan sembahyang yang pertengahan. Apa sembahyang pertengahan? Ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan sholat isya, ada yang menyebutkan sholat subuh, ada yang menyebutkan sholat asar. Nah, 3 waktu ini memang rawan. Ya, 3 waktu ini memang rawan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis tentang keutamaan pergi ke masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allah lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, barang siapa dalam waktu pagi atau sore menuju ke masjid, maka Allah menyediakan untuknya hidangan dari surga. Setiap datang waktu pagi dan setiap datang waktu sore. Inilah salah satu jaminan Allah bagi orang yang senantiasa berangkat ke masjid untuk ibadah. Allah sediakan dia hidangan dari surga. Kalau hidangan di dunia ini paling tinggi kari kambing. Itu paling tinggi. Ini hidangan akhirat lebih dari kari kambing lagi. Ya, luar biasa. Hadis yang kedua, wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man tahara fi baitihi summa madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatuhu ihdaha takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Rawahu Muslim.
Hadis yang kedua dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu di rumahnya kemudian dia berjalan ke sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah atau masjid untuk menunaikan salat fardu, maka langkah-langkahnya yang sebelah menurunkan dosa dan yang lain menaikkan derajat. Beruntunglah ibu-ibu yang setiap hari, setiap waktu, bapak-bapak setiap hari, setiap waktu datang ke masjid. Kaki kanan menghapuskan dosa, kaki kiri mengangkat derajat. Ya, Ustaz, saya dah pakai jalan kaki, saya pakai motor, lebih lagi. Pakai mobil, lebih lagi. Besar lagi pahalanya. Ya. Jadi semakin jauh langkahnya, semakin besar pahalanya. Asal ikhlas. Lalu apa paham hadis ini? Pertama, sering-sering ke masjid. Yang kedua, senantiasa menjadikan masjid tempat ibadah, tempat majelis taklim, tempat zikir. Insya Allah, ya, langkah-langkah kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi? Kaki kanan menghapuskan dosa, kaki kiri mengangkat derajat. Makanya tidak boleh kita berangkat ke masjid berlari-lari. Tidak boleh. Berjalan santai saja. Ya, berjalan santai saja. Ya, sampai di masjid, kalau memang orang sudah sembahyang, ya kita tinggal masbuk, ya, tidak jadi masalah. Tapi tidak boleh kita berlari-lari. Ya. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zaman nasi ajran fi sholati ab'aduhum ilaiha mamsha fa ab'aduhum walladhi yantaziru sholata hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran minalladhi yusalliha summa yanamu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh orang yang paling besar pahalanya dalam salat adalah yang paling jauh perjalanannya menuju tempat salat. Siapa yang paling jauh sini, Bu? Ustaz lah. Jauh kan? Di mana? Lorong Haji Ibrahim. Jauh. Itu yang paling besar pahalanya. Asal ikhlas. Tapi jangan pula Bapak di sini sembahyangnya di tembok. Jangan. Kalau kita depan rumah ada masjid, ini masjid lah. Ya, kecuali masjid kita tutup, baru masjid lain. Ya. Jadi kalau kita warga sini sembahyangnya masjid sinilah. Ya, Bu ya. Kecuali masjidnya tutup, maka boleh sembahyang di lain-lain. Ya. Dan orang yang menunggu salat sampai ia selesai salat bersama imam adalah lebih besar pahalanya dibanding orang yang salat sendirian kemudian segera pulang tidur. Ini, Bu. Ya, jadi kalau kita ini menunggu masuk waktu azan, kemudian qabliyah, kemudian sembahyang sunat dan sebagainya, kemudian iqamah, masuk sembahyang bersama imam, itu lebih besar pahalanya. Ya. Makanya bagusnya
menunggu datang waktu sholat. Ya, kemarin sudah kita sampaikan hadis ya, bahwasanya salah satu orang yang mulia itu adalah intizar sholat ba'da sholat, menunggu antara satu sholat dengan sholat yang lain. Mana contohnya? Maghrib dan isya. Ibu sembahyang di masjid, menjelang datang waktu isya kita baca Quran, sampai datang waktu isya pahalanya luar biasa. Tapi jangan menunggu maghrib menjelang isya cerita-cerita, tidak boleh, atau nota-nota, tidak boleh ya, atau bicara hal-hal yang bersifat dunia, tidak boleh. Jadi kalau menunggu maghrib menjelang isya, diisilah dengan ta'lim, diisilah dengan baca Quran, diisilah dengan zikir dan lain-lain sebagainya. Tapi ada juga orang maghrib menjelang isya diisi dengan tidur, ada juga. Ya, pas waktu isya bangun, ada apa? Kemarin sudah kita bahas, Bu ya. Ada 3 macam tidur yang dilarang. Pertama, tidur sesudah subuh. Kedua, tidur sesudah maghrib. Ketiga, tidur dalam majelis zikir. Anda tak boleh tidur. Tapi kalau nak tidur, tidurlah. Ya. Nah, jadi dalam majelis zikir tak boleh tidur. Ya, sesudah sembahyang subuh tak boleh tidur. Sesudah sembahyang maghrib tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Ini bukan haram, makruh. Makruh. Tapi kalau tadi malam ibu sholat tahajud, bangun jam 2, habis sembahyang subuh ngantuk, tidurlah. Jangan dipaksakan tak tidur, pingsan nanti. Ya, nah, tidurlah. Yang tidak boleh ini sembahyang tahajud tidak, sembahyang subuh tidak, tidur. Nah, ini yang tidak boleh. Ya. Ada ini cerita tidur. Hadis yang selanjutnya, wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basyirul masya'ina fi zulumati ilal masajidi bin nuril kami yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang pergi ke masjid dalam kegelapan malam. Mereka telah disediakan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Hadis ini jangan dipahami kalau pergi masjid matikan lampu, jangan. Maksud hadis ini, walaupun gelap kita tetap pergi ke masjid. Nah, itu maksudnya. Walaupun jauh tetap pergi ke masjid. Ya, walaupun macam-macam halangan kita tetap pergi ke masjid. Orang yang semacam ini, Allah nanti menyiapkan dia satu cahaya yang orang lain tidak dapat cahaya pada hari kiamat. Ya. Jangan pula nanti ibu pakai lampu pergi ke masjid. Ngapa? Ustaz bilang, siapa orang pergi ke masjid dalam keadaan gelap, Allah berikan dia cahaya. Ya, kalau sudah terang, sudahlah. Cuman maksud hadis ini sering ke masjid. Sering ke masjid. Ingat tak kita bahas kemarin tuh. Benteng umat Islam itu kata Nabi 3. Benteng. Ya, benteng itu pertahanan terakhir, itu namanya benteng. Apa benteng umat Islam? Pertama kata Nabi, Masjidul Husnun, masjid benteng. Kalau orang sudah masuk masjid, tidak boleh dibunuh. Orang masuk masjid, tidak boleh transaksi. Orang masuk masjid, tidak boleh urusan hutang-hutang. Orang masuk masjid, tidak boleh dihujat. Orang masuk masjid, tidak boleh bicara hal-hal
yang bersifat dunia. Kenapa? Masjid benteng. Jadi kalau ada problem, tempat yang paling baik adalah masjid. Ya, tempat solusi yang paling baik adalah masjid. Makanya umat Islam dalam masjid seperti ikan dalam air, tenang dia dalam masjid. Yang kedua, benteng umat Islam, kata Nabi, qiraatul Qur'ani husnun. Baca Quran itu benteng. Makanya kalau 3 hari tidak baca Quran, mulailah hatinya gelisah, cepat marah, ya, cepat emosi. Sebabnya apa? Tidak baca Quran. Ya, makanya baca Quran itu mesti, ya, tidak boleh kurang daripada 3 hari. Kalau bisa tiap hari baca Quran. Ya, jangan baca Quran tiap hari, Quran setahun sekali. Maunya Quran itu kalau bisa tiap hari. Ya, kalau ulama-ulama dulu lain lagi, seminggu khatam. Ya, ada yang 1 hari khatam. Nah, kita sebulan sekali khatam itu sudah alhamdulillah. Tidak bisa sebulan sekali, 6 bulan sekali. Tidak bisa setahun sekali. Tidak bisa seumur hidup sekali. Ibu berapa kali khatam sudah, Bu? Oh iya. Berapa kali khatam sudah? 2 kali. Ya, mesti khatam Quran, mesti. Ya, mesti. Kalau ibu khatam Quran, di ujungnya tuh ada doa khatam Quran itu. Makanya kalau di kampung-kampung orang yang khatam Quran itu nyelamat. Ya, nyelamat. Ibu sudah khatam Quran, nyelamat, Bu. Ya, supaya berkah. Tidak perlu besar-besar. Kambing 2 tadi lah. Ya, undang Pak Imam, undang pengurus, baca doa selamat. Doa khatam Quran itu diizin tuh. Makanya anak-anak kita pengantin-pengantin itu suruh khataman Quran. Mulai dari mana? Wadduha. Ya, itu tidak boleh dipotong-potong. Ya, diteruskan wadduha terus sampai akhir. Itu tidak boleh dipotong-potong. Ya, kalau ngaji tidak boleh dipotong-potong. Ya, samalah ceramah nasihat perkawinan. Ustaz, nanti kalau ceramah jangan lama-lama, ngaji jangan lama-lama, dipotong dikit-dikit ya. Mana ada ngaji dipotong-potong, baca selawat dipotong-potong, coba nyanyi dipotong-potong, itu bagus tuh. Ya, kita ini salah, Pak, ya, salah. Jadi kalau ibu mengantenkan anak segala macam, ya, jangan dipotong-potong. Ya, baca perjanji singkat-singkat. Saking singkatnya 1 rawi saja. Organ tunggalnya mulai pagi sampai sore. Pahalanya tidak dapat. Ya, Pak Imam tidak jadi masalah 1 rawi saja. Ya, al-jannatu wa na'imuha. Sudah. Ya, yang penting kambing. Jadi tidak boleh disingkat-singkat tuh, Bu, ya. Jadi kalau baca wadduha, bacalah wadduha terus. Kita yang hadir itu menyimak bacaan anak kita yang khataman Quran tadi. Mendengar saja dapat pahala, apalagi membaca. Makanya tidak boleh kalau orang baca Quran kita ngomong-ngomong itu tidak boleh. Ya, saya ingatkan lagi ibu-ibu. Kalau orang baca Quran tidak boleh ngomong-ngomong, ya, itu nanti kita kena azab dari Al-Quran. Kita kena azab nanti, ya, karena Al-Quran itu luar biasa. Tidak ada kalam yang paling bagus kecuali Al-Quran. Makanya kalau orang ngaji jangan ngomong-ngomong, ya, stop dulu kegiatan apa saja. Ya, urusan segala macam stop, dengarkan orang baca Quran supaya kita dapat
pahala. Ya. Ustaz, anak kita di rumah baca Quran, simak. Ya, tidak boleh kita ngomong-ngomong. Apalagi sambil baca Quran, sambil menghidupkan TV. Baca Quran ya juga, nengok TV ya juga. Itu tidak betul tuh ya, tidak betul. Samalah sambil berzikir la ilaha illallah, nengok TV la ilaha illallah. Itu tidak betul itu. Ya, tidak betul, tidak boleh ya, tidak boleh. Kami juga kemarin sampaikan salah satu jasad yang tidak hancur kalau meninggal dunia orang yang suka baca Quran dan mengamalkan ajaran Quran. Makanya orang-orang yang ahli Quran, lihat kan Bapak Ibu, tidak kena penyakit pikun. Kalau kita ingin tidak kena penyakit pikun, rajin-rajin baca Quran. Yang kedua, rajin-rajin baca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Minimal satu hari 1000. Oi, Bu, 1000. Baca salawat 1000. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 1000 kita baca. Insyaallah tidak kena penyakit pikun. Ya. Kalau malas baca salawat, baca Quran. Habis sembahyang baca Quran, habis sembahyang baca Quran. Makanya Al-Quran itu ditaruhkan di sejadah kita. Kalau di rumah kita ada sejadah, ya di tempat sholat itu, ya maka Quran itu taruhkan tempat sejadah. Habis kita sembahyang baca Quran, habis sembahyang baca Quran. Kalau tidak kita awali dari sekarang, kita malas, Bu. Ya, musibah yang paling besar adalah malas ibadah. Itu musibah, teman. Musibah yang paling besar malas ibadah. Ya, kalau nak ibadah malas, kalau nak ngaji malas, itu musibah itu. Jadi musibah ini bukan uang saja, bukan barang saja, bukan penyakit saja. Ya, virus yang paling dahsyat adalah malas ibadah. Ya, tidak mau ibadah. Dan ibadahnya asal saja, Pak. Asal sembahyang jadilah. Asal. Tidak ada zikir, tidak ada doa, ya. Qabliyah, ba'diyah tidak ada. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, benteng umat Islam itu adalah zikrullah. Ya, zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak berzikir kepada Allah, hati akan menjadi baik. Karena pangkal kita ini di hati, Bu. Jadi hati itu laksanakan mahkota. Hati itu raja. Kalau hatinya rajanya baik, rakyatnya baik. Rakyatnya apa? Hidung, tangan, kaki, telinga, mulut, itu rakyat. Ya, rajanya apa? Hati. Kaki akan melangkah ke masjid kalau hatinya baik. Tangan akan suka sedekah, hatinya baik. Mulut akan ngomong yang elok, hatinya baik. Makanya dalam ceret itu, ceret yang dimasukkan itu, ya apa saja dalam ceret, kopi keluarnya pasti kopi. Dalam ceret teh keluarnya pasti teh. Dalam ceret susu keluarnya pasti susu. Tidak ada dalam ceret kopi keluarnya susu. Tidak ada. Betul lah. Kalau hatinya bersih, yang keluar pasti bersih. Kalau hatinya mohon maaf jelek, yang keluar pasti jelek. Omongannya macam-macam. Kenapa hatinya jelek? Maka tidak salah kalau Nabi bilang hati manusia itu adalah rajanya, rakyatnya adalah tangan, kaki, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya keutamaan salat berjamaah. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. 27 derajat takbir bersama imam. Tadi Pak Imam kita takbir Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, dapat 27. Itu baru takbirnya saja. Sampai salam, imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita salam juga, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dapat 27 derajat. Belum lagi bapak ibu qabliyah subuh, belum lagi menjawab azan, belum lagi menjawab iqamah, belum lagi zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Belum lagi mengaminkan imam, itu belum itu Pak. Itu baru takbir bersama imam saja sudah dapat 27 derajat. Belum lagi ibu berangkat dari rumah ke masjid, dalam perjalanan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah sampai ke masjid. Masuk masjid kaki kanan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian tahiyatul masjid, pahalanya luar biasa. Jadi yang 27 derajat ini takbir bersama imam. Kalau gitu bisa 30, bisa 40, bisa 50, bisa 100. Yang penting ikhlas. Jadi kalau hadis ini menjelaskan seperti ini, bagaimana solusinya? Kerjakan, jangan ditinggalkan lagi. Sesibuk-sibuk kita, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Secapek-capek kita, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Pahalanya luar biasa. Kalau satu sholat berjamaah 27 kali 5, berapa itu? Berapa juz? 27 kali 5. 135. 5 waktu kita dapat 135. Kita sembahyang 5 waktu di rumah dapat 5. 5 tahun sembahyang di rumah, be. Ya, 5 tahun sembahyang di rumah kalikanlah 5. 5 tahun sembahyang di masjid kali 135. Luar biasa. Belum lagi berjabat tangan, belum lagi kita i'tikaf, belum lagi baca Quran, itu belum lagi itu Pak. Ya, belum lagi ketemu kawan silaturahim, ya, belum lagi kita bermusafahah, belum lagi itu. Ya, jadi sayang kalau kita tidak mau sholat berjamaah. Rugi Pak ya, rugi. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Sampai akhir hayatnya Nabi tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah. Walaupun Nabi sakit diangkat untuk ke masjid sholat berjamaah. Hadis yang kedua, wa an Abdillah wa qila Umar bin Qais al-Ma'ruf bin Ummi Maktum al-Muazzin radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah innal madinata kasiratul hawa was-siba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasma' hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fa hayya 'ala rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah ada yang memanggil dengan Amr bin Qais yang terkenal dengan Ibnu Ummi Maktum, salah seorang muazzin, bahwasanya ia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya di kota Madinah ini banyak hal-hal yang membahayakan, banyak binatang-binatang buas. Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengar hayya 'alas shalah, hayyal falah, maka wajib kamu datangi. Ada sahabat datang, ya, namanya Amr bin Qais. Ya Rasulullah, saya ini nak pergi masjid Madinah, ya, binatang buas banyak. Saya khawatir kalau saya diterkamnya.
Ya, bagaimana ya Rasulullah? Boleh tidak saya sembahyang di rumah atau saya ke masjid? Kata Rasulullah, apakah kau mendengar hayya shalah hayya falah? Kata sahabat tadi, mendengar ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Wa hayya ala, cepat pergi ke masjid. Jadi kalau binatang buas pun ada kita suruh di masjid, apalagi tidak ada binatang buas. Ada tidak kita ke masjid ini binatang buas? Halo? Berarti subhanallah. Ini luar biasa ya, luar biasa. Jadi Nabi ini memerintahkan kita sholatnya di masjid, berjamaahnya di masjid. Boleh tak berjamaah di rumah suami istri? Boleh. Tapi di masjid paling afdal. Apalagi kalau rumahnya dekat masjid. Suami ke masjid, istri ke masjid, anak ke masjid. Memang akhir-akhir ini jadikan rumah masjid. Akhir-akhir ini orang bilang jadikan rumah masjid. Tapi beda rumah dengan masjid. Beda itu. Semakin banyak jamaahnya, semakin besar pahalanya. Begitu. Semakin banyak jamaahnya, semakin besar pahalanya. Beda rumah dengan masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, wa an Abi Darda radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min salasatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihim as-salat illa qad istahwaza 'alaihim syaitan fa 'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil al-qasiyah. Rawahu Abu Daud. Dari Abu Darda radhiyallahu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di suatu desa, satu kampung, qarya itu desa, ya, Badwin itu kampung, terdapat 3 orang, dan di situ tidak diadakan sholat berjamaah, niscaya mereka telah dijajah oleh setan. Maka setiap kampung mesti sholat berjamaah. Jadi kalau di kampung, di desa itu ya tidak dilaksanakan sholat berjamaah, maka kampung itu dikuasai setan. Mulailah hantu datang, nenek pelet datang, nenek lampir datang. Kenapa? Kampung itu sudah dikuasai setan. Ada enggak tuh? Banyak, Bu, banyak. Masjid di kampung itu sepi, enggak sembahyang orang. Ya, di dusun tuh ada masjid, cuma orang enggak ke masjid. Maka kampung itu dikuasai oleh syaitan. Timbullah racun, timbullah macam-macam. Ya, nah, kenapa sudah dikuasai oleh syaitan? Oleh karena itu hendaklah kamu sekalian selalu mengerjakan salat dengan berjamaah. Sebab serigala itu hanya menerkam kambing yang jauh dari kawan-kawannya. Kami kira ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعما يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا رزقا حلالا طيبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كفاة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.